Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Saidah, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan semester 8. Di sini kami akan menyampaikan metodik khusus pembelajaran kebidanan tentang pembuatan soal signet. Kasus 1. Seorang perempuan umur 32 tahun, G3, B2, A0, hamil 38 minggu, datang ke BBM dengan keluhan mules-mules dan ingin meneran. Hasil pemeriksaan bidan, TTV normal, DJJ 120 kali per menit, pemeriksaan dalam, pembukaan serviks lengkap, KK positif, kepala turun di HO3. Apakah tindakan bidan selanjutnya? A. Amniotomi. B. Episiotomi. C. Kateterisasi. D. Pimpin meneran. E. Menahan perineum. Jawaban kasus 1. Dengan melihat kata kunci pemeriksaan dalam, pembukaan serviks lengkap, KK positif, kepala turun di HO3, apakah tindakan bidan selanjutnya? Jawabannya adalah A. Amniotomi. Penyelesaian kasus 1. Seorang perempuan umur 32 tahun, G3, B2, A0, hamil 38 minggu, datang ke BBM dengan keluhan mules-mules dan ingin meneran. Hasil pemeriksaan bidan, TTV normal, DJJ 120 kali per menit, dan pemeriksaan dalam, pembukaan serviks lengkap, KK positif, kepala turun HO3. Selanjutnya, bidan melakukan amniotomi. Pembahasan kasus 1. Prosedur ini umumnya dilakukan bila kantong ketuban belum pecah menjelang persalinan atau persalinan berlangsung lama. Prosedur amniotomi dilakukan dengan cara merobek kantong ketuban menggunakan alat yang disebut amnihook dan amnicot. Pecahnya ketuban secara disengaja ini diyakini dapat merangsang timbulnya kontraksi rahim yang lebih kuat, sehingga leher rahim terbuka dan bayi bisa lahir dengan cepat. Sumber JNPK KR 2014, Asuhan Persalinan Normal, Jakarta, JNPK. Berikut adalah gambar cara melakukan amniotomi dengan menggunakan amnihook. Kasus 2. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1, B0, A0, hamil 40 minggu, datang ke BBM dengan keluhan mules-mules dan ingin meneran. Hasil pemeriksaan bidan, TTV normal, TBC 3.800 gram, kepala turun 3/5 bagian, tampak kepala di depan vulva 6 cm. Bidan memimpin meneran hingga akhirnya kepala lahir, namun setelah ditunggu putaran vaksi luar, kepala tidak memutar. Apakah tindakan yang dilakukan oleh bidan? A. Litotomi. B. Microbed. C. Simscanner. D. Semifowler. E. Dorsal recumbent. Jawaban kasus 2. Dengan melihat kata kunci TBC 3.800 gram, kepala turun 3/5 bagian, tampak kepala di depan vulva 6 cm, bidan memimpin meneran hingga akhirnya kepala lahir, namun setelah ditunggu putaran vaksi luar, kepala tidak memutar. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh bidan? Jawabannya adalah B. Microbed. Penyelesaian kasus 2. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1, B0, A0, hamil 40 minggu, datang ke BBM dengan keluhan mules-mules dan ingin meneran. Hasil pemeriksaan bidan, TTV normal, TBC 3.800 gram, kepala turun 3/5 bagian,
tampak kepala di depan vulva 6 cm. Bidan memimpin meneran hingga akhirnya kepala lahir, namun setelah ditunggu putaran vaksi luar, kepala tidak memutar. Maka bidan melakukan tindakan mikrobed. Pembahasan kasus 2. Mikrobed yaitu posisi setengah duduk dengan hiperfleksi maksimal pada panggul dengan melibatkan fleksi maksimal kaki ibu sampai menyentuh abdomen. Salah satu sebab tidak ada putaran vaksi luar pada persalinan antara lain adanya distosia bahu. Untuk itu, posisi mikrobed ini sangat membantu proses pengeluaran bahu bayi. Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukan posisi mikrobed adalah: A. Kondisi vital ibu cukup memadai sehingga dapat bekerja sama dengan menyelesaikan persalinan. B. Masih mampu untuk mengejan. C. Jalan lahir dan pintu bawah panggul memadai untuk akomodasi tubuh bayi. D. Bayi masih hidup atau bisa dipertahankan tetap hidup. E. Bukan monstrum atau kelainan kongenital yang menghalangi keluarnya bayi. Sumber Erawati AD 2011. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Normal, Jakarta, EGC. Berikut adalah gambar posisi mikrobed. Kasus 3. Seorang perempuan berusia 30 tahun G2P1A0 hamil 39 minggu datang ke BBM mengeluh sakit perut dan keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan didapatkan tensi 120/80 mm/Hg, nadi 78 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Presentasi kepala masuk PAP 3/5 bagian, DJJ 136 kali per menit, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Pembukaan 5 cm, ketuban masih utuh. Apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh bidan? A. Melakukan klisma. B. Memasang kateter. C. Mengajarkan teknik relaksasi. D. Menganjurkan banyak istirahat. E. Memberi ibu minum yang banyak. Jawaban kasus 3. Dengan melihat data kunci, presentasi kepala masuk PAP 3/5 bagian, DJJ 136 kali per menit, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, pembukaan 5 cm, ketuban masih utuh. Apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh bidan? Jawabannya C. Mengajarkan teknik relaksasi. Penyelesaian kasus 3. Seorang perempuan berusia 30 tahun G2P1A0 hamil 39 minggu datang ke BMP mengeluh sakit perut dan keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan didapatkan tensi 120/80 mm/Hg, nadi 78 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Presentasi kepala masuk PAP 3/5 bagian, DJJ 136 kali per menit, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, pembukaan 5 cm, dan ketuban masih utuh. Maka sebaiknya bidan mengerjakan relaksasi atau teknik relaksasi. Pembahasan kasus 3. Relaksasi adalah seni melepaskan ketegangan otot yang merupakan kunci dari kenyamanan selama persalinan.
Teknik relaksasi dapat mengurangi sensasi nyeri dan mengontrol intensitas reaksi ibu terhadap rasa nyeri. Adapun manfaat relaksasi adalah A. Menyimpan energi dan mengurangi kelelahan. B. Menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Teknik relaksasi. 1. Bernafas dalam. Tarik nafas panjang lewat hidung dengan mulut tertutup. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan lewat mulut sambil membentuk huruf O kecil. 2. Lakukan dengan bersuara. Dapat juga dilakukan sambil bersuara dalam dengan nada rendah, misalnya bergumam atau mengulang-ulang kalimat. 3. Berendam di air hangat akan melebarkan pembuluh darah sehingga mengendorkan otot-otot yang tegang. Juga dapat dilakukan dengan mandi hot shower. 4. Pemijatan. Minta bantuan suami memijat punggung Anda dengan gerakan memutar. Sementara posisi Anda duduk membelakanginya sambil menghadap kursi. 5. Lakukan afirmasi. Ubah kekhawatiran dan pikiran negatif yang meningkatkan persepsi nyeri dengan hal yang positif. Misalnya menerima bahwa kontraksi dalam kehamilan kadang-kadang terjadi dan Anda pasti bisa melaluinya. 6. Pikirkan hal yang menyenangkan. Saat kontraksi, kadar hormon oksitosin di dalam tubuh cenderung tinggi. Bantu pelepasannya dengan memikirkan hal yang menyenangkan, karena rasa takut berlebihan justru menghambat pelepasan hormon tersebut. 7. Bergerak atau ambil posisi yang nyaman. Jika sanggup, Anda tetap dapat bergerak ringan, sebab sirkulasi darah yang lancar akan mengurangi rasa nyeri. Namun, jika Anda tidak tahan, istirahatlah dalam posisi senyaman mungkin. Sumber: JNPK KR 2014, Asuhan Persalinan Normal, Jakarta, JNPK. Berikut adalah gambar salah satu contoh teknik relaksasi dengan berbaring dan nafas dalam. Kasus 4. Seorang perempuan umur 28 tahun, G2-P1A0, hamil 38 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh cairan merembes berbau anyir dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu dan belum merasakan mules. Hasil pemeriksaan KU baik, TFU 35 cm, PUKA, divergen, DJJ 140 kali per menit. Kontraksi uterus 2 kali dalam 10 menit, lamanya 20 detik. CT, porsio tebal, belum ada pembukaan, dan hasil pemeriksaan lakmus berwarna biru. Diagnosa pasien pada pasien tersebut adalah A. Ruptura uteri iminen, B. Inersia uteri, C. Atonia uteri, D. KPD, E. KPA. Jawaban kasus 4. Dengan melihat kata kunci mengeluh keluar cairan merembes berbau anyir dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu dan belum merasakan mules. Hasil pemeriksaan KU baik, TFU 35 cm, PUKA, divergen, DJJ 140 kali per menit. Kontraksi uterus 2 kali dalam 10 menit, lamanya 20 detik. VT, porsio tebal, belum ada pembukaan, dan lakmus berwarna biru. Diagnosa pasien pada pasien tersebut adalah D. KPD. Penyelesaian kasus 4. Seorang perempuan
umur 28 tahun, G2B1A0, hamil 38 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar cairan merembes dan berbau anyir dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu dan belum merasakan mules-mules. Hasil pemeriksaan, KU baik, BFU 35 cm, PUKA, divergen, DCT 140 kali per menit, kontraksi uterus 2 kali dalam 10 menit, lamanya 20 detik. VT, porsio tebal, belum ada pembukaan dan lakmus berwarna biru. Maka, diagnosa pasien tersebut adalah KPD. Pembahasan kasus 4. Ketuban pecah dini atau prematur rupture of membrane adalah kondisi di mana kantung ketuban pecah sebelum waktu persalinan dimulai. Dokter dapat mendiagnosa ketuban pecah dini dari keluhan yang dirasakan pasien dan melalui pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik, dokter terutama akan memeriksa bagian dalam mulut rahim untuk memastikan pecahnya ketuban. Bila diperlukan, dokter juga akan melakukan pemeriksaan tambahan berupa tes pH untuk memeriksa tingkat keasaman cairan vagina. Apabila ketuban sudah pecah, maka tingkat keasaman cairan vagina akan lebih tinggi. Serta dengan USG. Pencitraan dengan USG kehamilan dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi janin dan rahim, serta melihat jumlah air ketuban yang masih tersisa. Sumber Kuswanti dan Fitria M 2014, Askep 2 Persalinan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Berikut adalah gambar keluar air ketuban sebelum waktunya. Kasus 5. Seorang perempuan umur 29 tahun, G1B0A0, hamil 38 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perut mulus dan terasa ingin meneran. Hasil pemeriksaan perineum kaku, TBC 2600 gram, kepala sudah di hot 4, sudah dipimpin meneran 1 jam, tetapi kepala belum lahir. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh bidan? A. Vakum. B. Forceps. C. Induksi. D. Kristeller. E. Episiotomi. Jawaban kasus 5. Dengan melihat kata kunci hasil pemeriksaan perineum kaku, TBC 2600 gram, kepala sudah di hot 4, sudah dipimpin mengejan 1 jam, tetapi kepala belum lahir. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh bidan? Jawabannya adalah E. Episiotomi. Penyelesaian kasus 5. Seorang perempuan umur 29 tahun, G1B0A0, hamil 38 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perut mules dan terasa ingin meneran. Hasil pemeriksaan perineum kaku, TBC 2600 gram, kepala sudah di hot 4. Sudah dipimpin meneran 1 jam, tetapi kepala belum keluar. Maka bidan segera melakukan episiotomi. Pembahasan kasus 5. Episiotomi adalah pembedahan di daerah otot antara vagina dan anus atau yang disebut perineum pada saat ibu hamil melahirkan normal. Hal ini dilakukan untuk memperbesar lubang vagina Anda sehingga proses melahirkan lebih mudah dan cepat. Adapun tujuan utama dilakukan episiotomi adalah untuk memperbesar jalan lahir agar bayi lebih leluasa dilahirkan.
Episiotomi juga biasanya dilakukan untuk mencegah robekan vagina atau ruptur perineum yang berat saat melahirkan. Episiotomi direkomendasikan hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja, yaitu perineum kaku, gawat janin, bayi besar, posisi kepala bayi yang tidak normal, dan perlu tindakan dengan alat lain misalnya vakum ekstraksi atau forceps dan lain-lain. Sumber Kuswanti dan Fitria M. 2014. Askep 2 Persalinan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Berikut adalah gambar cara melakukan episiotomi dengan cara memotong mediolateral episiotomi. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.